plus item. Dan jangan takut Bapak Ibu, kita tidak seperti pemungut tidak bisa bayar cicilan motor itu bukan pemerintah itu, ya. Pemerintah tidak seperti itu. Lanjut. Baik, jadi yang dilindungi sekali lagi adalah wujud ekspresi atau ide, ya. Dapat saja dua orang memiliki ide yang sama, namun sekali lagi ekspresi wujudnya berbeda, maka hasil ciptaan keduanya dilindungi. Contohnya apa? Orang mau memotret Pak Kamil dari depan, itu juru potretnya bukan satu, ada dua atau tiga tadi saya lihat. Apakah hanya satu orang yang dilindungi? Tidak. Semuanya dilindungi karena ada sudut yang berbeda dari pengambilan gambar tersebut. Begitu juga musik. Apakah lagu itu dengan judul yang sama ditolak? Tidak. Ya kan? Jadi kita lihat di dalam lagu itu liriknya itu pasti berbeda. Itu kita lindungi. Lanjut. Nah, di sini ada dua hak. Hak moral itu pasti melekat. Nah, hak ekonomi bertujuan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melekat pihak lain untuk melakukan penyiaran. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah akan kita tarik royaltinya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, jangan terkecoh. Ini kalau ada nilai komersialnya, ya. Sekali saya tegaskan komersialnya itu kata kami sudah mau sangat lantang, ya. Jadi apabila Pak Kamil menyanyi di kamar mandi, tahu-tahu di depan kamar mandi ada Pak Malulam, Pak Kamil bayar royalti? Tidak begitu juga, ya kan? Tidak ada itu, komersialnya tidak ada. Ya, apabila Pak Haji Ramlan sama Pak Kamil nyanyi di YouTube, ya minta izin dulu, bayar royalti. Tapi kalau di kamar mandi, jangan takut Pak Kamil. Kami atau LMI tidak akan datang untuk memungut royalti ke Gorontalo. Lebih mahal pesawatnya Pak, ya, daripada memungut royalti di rumah dinas Pak Kamil. Ya, lanjut. Hak ekonomi, ya, ini tidak kita baca, ya, banyak sekali. Ini pasal bahwa kita bahas lagi. Saya ada satu slide yang akan saya bahas tuntas dan lebih baik kita tanya jawab. Ini adalah cover dari sebuah produser rekaman yaitu Naga Suara. Kita lihat misalnya abad 21 adalah pelaku pertunjukan. Di saat kau rapuh itu judul lagunya. Nah, di bawah inilah yang pemanfaatan atau komersialisasi. Pasti di bawah ini yang ada pemanfaatan ekonomi, yaitu pasti ada uangnya. Nah, disinilah yang sering menjadi masalah besar. Adu mengadu dan pengaduan di polisi dan di kantor DJKI itu yang ada di sini. Lanjut. Ini juga, ya, kalau judul lagunya Hidup Yang Sepi, penyanyi Yong juga Tony, itu adalah pelaku hak terkait, ya, penyanyinya. Kalau karya rekamannya itu hak juga terkait. Yang menjadi pelaku juga di sini ada grup bandnya. Jadi kalau penyanyinya itu hak ciptanya adalah pencipta lagu, jadi penyanyi, pelaku dan produser rekaman itu adalah hak terkaitnya. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah hak personal pelaku, ada penyanyi, musisi, dan hak pencipta. Bapak Ibu yang ada hadirin pada saat ini, Pak Kamil, kami saat ini lagi menyusun RPP, ya, RPP hak performance yang dikenal dengan non performance right, yaitu dikenal hak mekanikal. Tapi sabar dulu Bapak, ini akan menjadi hot issue setelah PP 56 di bawah Dirjen KAI, ya, pasti orang protesnya Direktur Hak Cipta karena kami yang bersama LMKN dan penyanyi, musisi, dan pencipta sampai di setiap minggu kami membuat RPP tentang performance right, yaitu dikenal hak mekanikal.
Nah itu akan menjadi masalah ke depan adalah kami harus duduk dan memberi informasi yang benar pada seluruh stakeholder bahkan yang punya modal besar. Jadi sekarang itu bukan posisi kita akan banyak pengaduan di bidang hak digital seperti apa YouTube, Spotify, Apple Music, Google Music itu akan menjadi yang akan mendatangi kantor DJKI karena mereka akan dipungut hak untuk royaltinya yang mereka selama ini belum membayarnya. Ya itu kita tunggu Pak, tanggal mainnya akan lebih berat lagi karena saya akan berhadapan sama pemilik modal besar. YouTube itu bukannya seperak dua perak, dia bahkan bisa kalau dia keluar seluruh musisi kita akan kehilangan pendapatannya, dan Spotify juga, Apple Music, tanpa mereka kita tidak akan pernah mendengar musik di platform media digital. Jadi kami mohon juga teman-teman juga memberikan informasi yang benar apabila RPP ini disahkan Presiden menjadi PP dan namanya masih kita keep dulu karena belum satu kata. Lanjut Bapak Ibu. Ini contoh karya siaran juga ya. Juga kita di sini ada top kopi misalnya, itu kan ada komersialnya. Disitulah nilai-nilai yang akan kita pungut untuk di TV ya, di siaran, bisa radio, kalau ini memang khusus ke TV. Jadi pada saat pandemi ini musisi kita banyak yang kehilangan penghasilan. Mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa beberapa penyanyi sudah ada yang menjual bakso keliling. Ya, saya melihat di TV lagu yang dinyanyikan dan laris seseorang di bidang dangdut, pencipta lagunya sekarang berjualan bakso. Dan ada lagu-lagu yang zaman Krise aja padahal dia sakit, seharusnya karyanya dia bisa mengcover semua biaya rumah sakitnya. Ternyata tidak. Teman-teman dari musisi mengumpulkan biaya, seharusnya setelah Krise sudah bisa beli pulau. Itu sudah dipastikan. Kenapa? Suka tidak suka seluruhnya pasti melakukan dalam undang-undang hak cipta. Ketentuan ini telah diatur dalam PP, peraturan pemerintah. Bahkan kami sudah mengeluarkan permennya, peraturan menteri. Ya, ketentuan PP ini untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait bidang lagu dan atau musik, sehingga dapat mensejahterakan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, serta memajukan industri musik Indonesia. Ya, itu ada pusat data lagu yang digunakan dalam pengelolaan royalti. Sekali lagi, mensejahterakan pencipta dan pemegang hak cipta, tapi akan lebih mensejahterakan ekonomi kita. Ya, Bapak Ibu yang selain musisi atau pencipta lagu, Bapak Ibu akan lebih sejahtera. Kenapa? Pengunjung datang, mau dia di karaoke atau di hotel, di mall, di kafe, di bar, di semuanya datang. Jadi royalti yang kita bicarakan ini, license yang kita bicarakan di ruangan ini adalah license tentang penggunaan lagu di tempat umum. Jadi bukan mengenai rekam-rekam. Jadi ini beda. Nanti saya akan tetap jelaskan mengenai license untuk rekam tadi itu. Yang lain, ini kan promo. Kan kami promo di radio. Kenapa harus bayar? Itu harus kewajiban bayar karena ini royalti kolektif. Tidak ada hubungannya dengan promo atau Anda menggunakan lagu sendiri, lagu jingle sendiri, bikin sendiri, tetap juga bayar. Jadi ini saya tegaskan ini. Jadi mohon untuk Bapak Ibu tidak miss the point bahwa yang kita bicarakan ini tentang
royalti kolektif pecinta, kolektif produser, kolektif artis pelaku pertunjukan, bukan satu-satu orang. Makanya ketika distribusi ya ada yang namanya minimum royalti. Terkadang ada lagu ciptaan kita tidak diputar sama sekali, tapi juga terima royalti. Nah ini yang harus saya jelaskan bahwa ini bukan hitung lagu, bukan tentang tentang satu-satu orang, bukan, ini kolektif. Makanya kalau di dunia internasional disebut ini sistem ini adalah collective management organization. Saya lakukan supaya tidak melanggar. Kalau saya, intinya kami di sini, masalah penindakan itu dulu kita tidak semata-mata langsung tindak orang, tidak. Kalau ada laporan, kita kelola dulu laporannya, apakah laporan ini benar atau tidak, itu adalah proses nanti. Tidak semata-mata bahwa kita ada yang lapor, oh si A ini dilaporkan, kita langsung bilang, oh kamu begini tidak. Kita harus cari tahu awalnya dulu kronologisnya seperti apa. Nah, kalau memang di dalam prosesnya nanti penindakan kita terdapat tidak, berarti tidak ada masalah ini. Berarti laporan yang di sebelah ini mungkin hanya saya terlalu dinyanyikan di pesta. Yang menyanyi di pesta kan tidak mendapat keuntungan. Kalau saya lihat dari PPI di peraturan pemerintah 56 yang 2021 itu yang komersial. Saya lihat yang bersifat komersial. Kalau saya selaku penyanyi di pesta, saya bisa saja Pak lagunya orang. Kan selama ini juga tidak ada protes. Ya Pak ya. Ada musisi juga di sini. Malah yang punya lagu seperti penjelasan tadi yang pencipta lagu. Saya bersyukur dipromosikan lagu saya di sebelah karena si A menyanyikan, ternyata yang menyanyi lebih bagus dari saya. Akhirnya lagunya terkenal. Bagaimana masih atau? Ya alhamdulillah acaranya sudah selesai. Dan sudah Pak Engkesa nih. Petas ini. Oh. Ada Engkesan do. Sudah Pak Engkesan do. Ada dua ya. Thank you. Anak punya boleh minta foto lagi begitu? Sudah boleh? Sebenarnya cantik-cantik ya. Ya, oke. Undangan selanjutnya. Sudah Spesial. selesai acara? Oh, sudah. Oke. Ayo. Sudah nggak? Hai. Oke. Dan ini perwakilan dari MSI. Oke, alhamdulillah sudah selesai acaranya. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya Idam Sujono Vlog. Oke.